Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak manusia belajar membaca tanda-tanda langit dan menuliskan catatan sejarah, satu nama terus bergaung dalam peringatan para nabi, Al-Masih Dajjal. Bukan dongeng, bukan kisah kampung yang lahir dari ketakutan, melainkan fitnah terbesar yang disebutkan Rasulullah sebagai ujian paling berat sejak diciptakannya Adam hingga hari kiamat. Kita tidak memanggilnya untuk ditakuti semata, tetapi untuk dikenali ciri-cirinya, dipahami tipu dayanya, dan dipelajari bagaimana selamat darinya. Karena fitnah terkuat selalu berjalan di atas jalan yang paling meyakinkan, kebohongan yang menyaru sebagai kebenaran. Dajjal adalah manusia. Ia makan, minum, berjalan, berbicara, namun diberi kemampuan yang Allah izinkan untuk menguji manusia. Dalam riwayat, salah satu matanya cacat, seakan menonjol, tidak rata, atau buta, sementara di dahinya terdapat tulisan yang dibaca setiap mukmin yaitu, kafir. Ia muncul membawa keajaiban yang menipu, menyebut neraka sebagai surga dan surga sebagai neraka. Ia menjanjikan kemakmuran pada wilayah yang tunduk, dan memutus rezeki dari negeri yang menolak. Di sini letak bahaya itu, manusia yang lapar mudah diperdaya oleh roti, manusia yang takut mudah disetir oleh ancaman. Sebelum ia keluar, dunia akan mengalami masa-masa kelangkaan dan goncangan. Kekeringan memperpanjang musim, hasil bumi menyusut, dan manusia saling menuding di tengah ketidakpastian. Hati yang rapuh merindukan pemimpin yang berjanji menyalakan lampu di malam paling gelap. Dan pada saat harapan-harapan palsu terasa paling meyakinkan, panggung terbesar fitnah itu dibuka. Dajjal bergerak seperti awan digiring angin, cepat, mengejutkan, melintas kota demi kota. Tidak ada negeri yang luput dari langkahnya kecuali dua tanah suci yang dijaga malaikat, Makkah dan Madinah. Namun kisah Dajjal tidak hanya dimulai pada masa kemunculannya. Ada satu riwayat yang menempatkan kita jauh sebelum hari itu, perjalanan seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari. Ia dan rombongannya berlayar, dihantam badai berhari-hari, lalu terdampar di sebuah pulau asing. Pulau itu sunyi namun seperti berdenyut, udara lembab, pohon-pohon lebat, dan suara samar dari balik semak yang sulit diterjemahkan sebagai hewan yang biasa mereka kenal. Di pantai yang asing itu, mereka bertemu makhluk berbulu lebat, seluruh tubuhnya tertutup rambut, hingga sulit mengetahui mana depan mana belakang. Makhluk itu memperkenalkan diri, atau lebih tepatnya disebut oleh para periwayat, sebagai Al-Jassasah, si pengintai. Dengan gerak cepat, ia menggiring mereka ke arah sebuah bangunan besar yang kokoh namun tua, semacam biara atau reruntuhan benteng. Di dalamnya, para pelaut itu melihat sesuatu yang lebih asing lagi. Seorang manusia dengan tubuh kuat, terikat rantai tebal dari pergelangan hingga mata kaki, duduk menunggu layaknya singa yang ditawan, namun tatapannya menembus waktu. Sosok itu berbicara, suaranya berat, terukur, seakan memilih kata untuk menimbang reaksi. Ia bertanya tentang keadaan dunia, apakah kurma baisan masih berbuah? Apakah danau Tiberias masih penuh air? Apakah mata air di dataran rendah masih mengalir? Pertanyaan-pertanyaan yang bagi para pelaut terasa janggal. Mengapa orang terikat di pulau terpencil peduli pada detail pertanian dan air jauh di negeri lain? Setelah mendapat jawaban, sosok itu memperkenalkan dirinya, ia adalah Al-Masih Dajjal. Ia belum diizinkan keluar, namun ketika waktunya tiba, ia akan menyapu bumi dari timur ke barat dalam 40 hari yang panjang, hari pertama sepanjang setahun, hari kedua sepanjang sebulan, hari ketiga sepanjang sepekan, dan hari-hari berikutnya seperti hari-hari biasa. Keterangan yang membuat para sahabat dulu bertanya bagaimana mereka menunaikan sholat pada hari-hari yang memanjang seperti itu. Tamim kembali. Ia menghadap Rasulullah dan menceritakan pengalaman itu. Nabi mengumpulkan manusia, memerintahkan mereka duduk, lalu menyampaikan bahwa berita Tamim menguatkan apa yang selama ini beliau kabarkan. Bagi para sahabat, ini bukan sekadar cerita pelaut yang melebih-lebihkan pengalaman, ini adalah potongan peta yang menegaskan keberadaan ujian terbesar yang akan menutup perjalanan sejarah manusia. Sejak hari itu, kewaspadaan menjadi pelajaran rumah bagi setiap orang beriman. Saat Dajjal keluar, ia akan membawa mirip-mirip mukjizat, tetapi semuanya palsu, semuanya izin yang terbatas. Ia menunjuk langit, turunlah hujan, dan awan pun menumpahkan air bagi negeri yang menyambutnya. Ia berkata pada tanah,
tumbuhkan, dan bumi pun menghijau untuk mereka yang berbaris di belakangnya. Ia memanggil harta, datanglah, dan emas perak, atau apapun yang dianggap berharga oleh manusia masa itu, mengalir ke peti-peti para pengikutnya. Ia akan menyentuh seorang pemuda, mengirisnya menjadi dua, lalu memanggilnya bangkit. Si pemuda itu bangkit dengan senyum iman, mengatakan di hadapan orang banyak, keyakinanku padamu sebagai pendusta kini semakin kuat. Adegan ini memukau yang lalai, tetapi mengokohkan yang hati-hati. Kota-kota akan berhadapan pada pilihan yang menyesakkan, tunduk pada janji kemakmuran, atau menanggung paceklik yang sengaja dipanjangkan. Banyak pemimpin akan memilih jalan yang tampak mudah, membuka gerbang, menukar akidah dengan makanan. Di negeri-negeri itu, pasar ramai kembali, air mengalir lagi, dan orang menertawakan mereka yang bertahan di atas keyakinan. Sementara di kota-kota yang menolak, rumput mengering, ternak meranggas, orang-orang berdoa di bawah langit yang tampak pelik. Disinilah ujian iman diukur. Apakah kita menyembah karena kenyang, atau kita bertahan karena yakin? Namun tidak semua pintu terbuka baginya. Dua kota suci dijaga oleh barisan malaikat. Dajjal berdiri di luar, menatap dari kejauhan, sementara Madinah bergetar menyingkirkan munafik keluar temboknya. Gempa seakan menyapu debu, memisahkan iman dari kepura-puraan. Mereka yang terbiasa menjual agama untuk kenyamanan akan terseret menghampiri Dajjal, mendapatkan apa yang mereka cari, tetapi kehilangan apa yang tak pernah mereka hitung, keselamatan akhirat. Para ulama menasihatkan, jangan mencari-cari Dajjal, jangan penasaran mendekat. Barang siapa mendengar kabar ia berada di suatu tempat, maka menjauhlah. Bacalah permulaan surah Al-Kahfi sebagai perisai, pelajari maknanya, karena surah itu memuat kisah tentang pemuda yang diselamatkan iman, tentang manusia yang diuji harta, ilmu, dan kekuasaan, tiga alat yang akan Dajjal gunakan untuk menjerat. Bawalah agama sebagaimana bekal musafir, secukupnya untuk bertahan, namun tidak pernah dilepas dari genggaman. Bayangkan keadaan keluarga pada masa itu. Seorang ayah memeluk anaknya yang menangis minta makan, seorang ibu memandang ke arah barisan yang mengikuti Dajjal dan bertanya dalam hati apakah ia tega letakkan akidah di altar kelaparan. Tetangga yang dulu satu saf mulai bisik-bisik, memamerkan roti baru, memuji pemimpin baru. Dalam kebisingan pasar yang kembali ramai, suara adzan seperti tenggelam, ditertawakan sebagai romantisme masa lalu. Padahal disinilah penentu itu, siapa yang bersabar sehari, selamat selamanya, siapa yang menyerah sejam, menukar keabadian dengan kenyang yang segera basi. Dajjal tidak berjalan sendirian. Ia diikuti mereka yang lemah iman, mereka yang mabuk kekaguman pada teknologi, kecepatan, dan kemakmuran yang menutup rasa syukur. Ia juga didampingi kelompok-kelompok yang pandai menjual kata, menyusun alasan, memuaskan logika yang sedang lapar pembenaran. Pada masa itu, berita bergerak lebih cepat dari kebenaran, gambar lebih dipercaya daripada saksi mata. Dan Dajjal, penguasa citra, memainkan semua itu seperti nahoda yang sudah hafal setiap arus. Namun garis akhir telah ditulis. Pada puncak fitnah itu, langit memberi jawaban. Isa putra Maryam turun, di dekat menara putih Damaskus, mengenakan dua pakaian yang diolesi minyak, kedua telapak tangannya bertumpu pada sayap malaikat. Wajahnya tidak menyala karena kemarahan, tetapi cemerlang karena kebenaran. Kaum beriman mengangkat kepala, air mata jatuh bukan karena takut, melainkan karena lega, janji itu nyata. Isa mengejar Dajjal, dan setiap kali jarak di antara keduanya memendek, Dajjal meleleh seperti garam yang disentuh air. Mereka bertemu di gerbang Lut, wilayah dekat Palestina. Di sana, dengan hembusan nafas yang tidak membawa kebencian, tetapi keputusan ilahi, Isa mengakhiri riwayat pendusta terbesar itu. Berakhirlah satu babak terkelam dalam sejarah manusia. Dunia menarik nafas panjang. Hukum ditegakkan kembali pada tempatnya, keadilan berdiri tanpa sponsor. Namun sejarah tidak selesai di situ, masih ada episode lain yang menunggu manusia menapaki takdirnya. Tetapi untuk kita, pelajaran Dajjal sudah lebih dari cukup. Kebenaran tidak selalu tampak paling terang, dan kebohongan tidak selalu datang dengan wajah bengis. Ia sering datang dengan kemudahan, dengan janji, dengan angka-angka yang tampak ilmiah, dengan tawa yang menenangkan. Maka, pelindungnya bukan kecerdasan semata,
melainkan ketundukan hati kepada Allah, serta ilmu yang membimbing setiap langkah. Rasulullah mengajarkan doa-doa perlindungan yang dibaca setiap usai tasyahud sebelum salam, berlindung dari siksa neraka, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta kejahatan fitnah Al-Masih Dajjal. Doa yang pendek, tetapi seperti perisai yang selalu siap ditarik dari punggung saat panah melesat. Hafalkan, ajarkan, jadikan kebiasaan. Karena pada hari ketika dunia menguji kita dengan apa yang paling kita inginkan, hanya kebiasaan baik yang tetap bergerak ketika akal tersendat. Dan jika kisah ini membuat Anda merenung lebih lama dari biasanya, itu pertanda baik, hati masih peka, iman masih mengetuk. Tetaplah bersama kami menelusuri jejak akhir zaman, bukan untuk menebar takut, melainkan untuk memantapkan langkah. Setiap kisah yang Anda dengarkan dan bagikan bisa menjadi alasan seseorang kuat memegang keyakinannya ketika dunia menggoda dari segala arah. Perjalanan ini panjang, dan semakin banyak yang berjalan bersama, semakin ringan kita menempuhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.